pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan sedikit materi saya, yaitu penyuluhan langkah menghindari seks bebas dan menjaga kesehatan reproduksi yang tadi sudah disampaikan oleh saudari Hilah Maudia dan saudari Asti Sofia Salsa Akila. Oke, baik, bisa di next. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Andreanika Priandin. Tempat tanggal lahir saya ada di Serang, Banten, tanggal 11 Januari 2021. Wah, sebentar lagi ya akan menginjak umur yang berikutnya. Kemudian status saya di sini ada sebagai mahasiswa BKI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mungkin perkenalan dirinya cukup situ, bisa di next. Udah. Oke, baik, terima kasih. Lalu apa sih yang akan kita bahas? Nah, jadi di sini kita akan ngebahas yang pertama adalah langkah menghindari pergaulan seks bebas itu sendiri. Kemudian yang kedua ada langkah menjaga kesehatan reproduksi. Nah, bisa di next. Lalu bagaimana sih langkah menghindari pergaulan seks bebas? Oke, next, Il. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, di sini ada poin. Kalian tidak sih, karena pentingnya informasi tentang seks sangatlah diperlukan. Kenapa? Karena pemerintah tak cukup memblokir situs-situs berbau pornografi, tapi juga perlu memberikan pendidikan kepada peserta didik. Karena naluri seks manusia dirangsang oleh otak-otak, bukan sistem reproduksi seperti hewan. Nah, jadi otak perlu diprogram dengan cara yang benar, yaitu melalui pendidikan. Pikiran-pikiran bukan hanya dapat merangsang timbulnya dorongan seksual, melainkan juga untuk untuk lebih ke mencegah, bisa begitu. Oke, next. Lalu apa sajakah langkahnya? Nah, mari kita bahas. Oke, bisa di next. Nah, di sini yang pertama ada berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Dengan berpakaian seperti itu, maka kehormatan diri kita akan terjaga gitu, meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan berpakaian rapi menutup aurat itu tidak bisa menjamin seseorang itu bisa terhindar dari pergaulan atau perilaku yang istilahnya menyimpang begitu. Tapi setidaknya itulah pencegahan yang sudah disyariatkan oleh agama. Jadi ketika kita bertemu dengan kasus atau perilaku yang seperti itu, kita harus bisa membedakan mana yang emang dalam arti membedakan mana yang memang sudah ditetapkan syariat dengan sifatnya begitu. Jadi jangan sampai kita punya pikiran menyalahkan syariatnya, tapi justru harusnya kita lebih aware-nya kepada sifatnya gitu, antara sifat si pemakai syariatnya itu, pemakai pakaiannya itu gitu. Jadi jangan sampai menyalahkan pakaiannya, jilbabnya, cadarnya begitu, tapi lebih yang disalahkan adalah si perilakunya begitu. Kemudian yang kedua, di sini ada memilih teman bergaul yang soleh. Nah, kenapa? Karena sebab teman yang saleh akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan bahaya perbuatan maksiat. Karena poin teman di sini sangatlah penting teman-teman untuk kita, karena tidak bisa dipungkiri karena memang sejatinya kita memang makhluk hidup yang saling membutuhkan gitu satu sama lain, baik sebagai keluarga, teman maupun sahabat begitu. Untuk untuk membawa diri kita ke jalan yang lebih baik. Jika memang kita berada dalam jalan yang salah, maka akan selalu ada orang yang akan membawa kita gitu kepada jalan yang lebih baik lagi.
Nah, kemudian di sini ada poin 3, hindari tempat-tempat maksiat. Nah, ini adalah apa ya? Eh, suatu suatu tempat yang bisa memberikan peluang atau kesempatan untuk dalam tanda kutip berzina begitu. Nah, jika kita sudah berada di tempat maksiat, maka akan sulit berpaling dari berbagai macam kemaksiatan itu. Karena dalam dalam istilahnya gini, kalau kata orang-orang kebanyakan, kalau kita sudah ada dalam lubang kemaksiatan, kita akan sangat sulit untuk pergi dari situ, kecuali memang benar-benar ada hidayah dan ilham dari Allah dan melalui perantara manusianya atau Allahnya gitu. Nah, kemudian poin 4, di sini ada hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Apa saja itu perbuatannya yang menjurus teh? Contoh, di sini ada seperti berpacaran, berduaan di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, kemudian menonton tayangan media yang mengandung pornografi, atau membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi. Nah, jika seseorang mendekati perilaku yang menjurus kepada zina, peluang melakukan perzinahan akan semakin besar, gitu. Nah, kemudian poin 5, di sini ada mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif. Nah, di poin di sini ada seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi maaf, organisasi kalau saya namanya Risma, jadi remaja Islam Masjid, bisa disingkat dengan organisasi remaja masjid saja. Nah, waktu yang kosong tanpa kegiatan positif akan menyebabkan seseorang terbawa oleh khayalan, angan-angan kosong dan tergoda oleh hawa nafsu dan sebagainya. Kemudian di sini ada yang terakhir, poin terakhir adalah memperbanyak mengingat Allah. Nah, jadi ini adalah poin yang benar-benar sangat-sangat sudah pasti ya gitu. Ketika kita sudah berusaha untuk menjauhi dan berusaha untuk menghindari perbuatan dan pergaulan seks bebas ini, maka ya hanya Allah lah gitu yang bisa menolong kita gitu dengan perilaku kita, dengan berbanyak berzikir, membaca Al-Quran, serta mohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan pergaulan zina. Itu teman-teman. Boleh di next. Nah, yang kedua, di sini ada langkah menjaga kesehatan reproduksi. Next. Nah, apa sih organ reproduksi itu dan kenapa harus dijaga begitu ya? Next. Nah, organ reproduksi adalah organ seks yang dalam tubuh yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non hidup seperti cairan, hormon dan feromon yang juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Sorry. Nah, karena organ reproduksi merupakan hal yang sangat vital, maka perlu dijaga kesehatannya. Terlebih lagi apabila kita masih dalam usia remaja. Menjaga kesehatan organ reproduksi sangatlah penting sebab masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, menjaga kebersihan yang bisa menjadi aset dalam jangka panjang. Sebenarnya tak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut, informasi tersebut, fungsi organ tersebut. Nah, informasi yang benar terhadap hal ini juga bisa menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh di next. Nah, kalian tahu tidak sih kalau pengetahuan seputar masalah reproduksi tidak hanya wajib bagi remaja putri saja. Pertanyaannya, kenapa? Kok gitu? Emang laki harus? Nah, ini jawabannya. Next.
Nah, pengetahuan seputar masalah reproduksi tidak hanya wajib bagi remaja putri saja, sebab anak laki-laki juga harus mengerti dan mengetahui serta mengetahui cara hidup dengan reproduksi yang sehat. Sehat yang dimaksudkan adalah tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau dari cacat saja, tetapi juga sehat baik fisik, mental maupun sosial. Memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi serta cara menjaga kesehatannya diharapkan mampu membuat remaja lebih bertanggung jawab, terutama mengenai proses reproduksi dan dapat berpikir ulang sebelum melakukan hal yang hal yang bisa dapat merugikan dirinya sendiri begitu dan orang lain khususnya. Oke, bisa di next. Lantas bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi itu? Next. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, tetapi yang bisa saya tegaskan di sini bahwa saya hanya membahas langkah di sini lebih kepada organ reproduksinya saja, gitu. Nah, yang pertama ada pilihlah handuk yang terbaik. Nah, terbaik di sini adalah kita harus memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Nah, itu. Jadi diusahakan kita sebagai remaja ya harus memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Kalaupun setelah kita dipakai handuknya, ya kita jemur begitu supaya tidak bau dan tidak lembab. Ya dicuci untuk semisalkan minimal seminggu sekali begitu ya. Oke, yang di sini yang kedua adalah sering mengganti celana. Kenapa harus sering mengganti celana? Nah, malas mengganti celana dalam celana dalam maksudnya juga dapat memicu timbulnya gatal-gatal dan jamur. Jadi segera ganti jika celana dalam terasa lembab atau kotor. Pakailah celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat dan ganti minimal 2 kali dalam sehari. Nah, tapi untuk kita nih, untuk orang anak kosan begitu ya, untuk mahasiswa, mungkin biasanya ya minimal sehari sekali ya ganti gitu kan biasanya untuk celana dalam. Tuh. Kemudian ada yang ketiga, di sini ada bersihkan organ intim perempuan dengan benar. Nah, yang benar maksudnya bagaimana? Nah, jadi kebiasaan sepele ini ternyata berdampak besar terhadap kesehatan organ reproduksi bagi perempuan khususnya. Jadi sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang. Kenapa? Jadi agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi itu teman-teman. Nah, ada yang keempat, poin yang keempat, melakukan sunat atau khitan bagi anak laki-laki. Kenapa harus dikhitan? Nah, jadi bagi anak laki-laki sangat dianjurkan untuk menjalani sunat atau khitan. Dalam hadis agama juga sudah dicantumkan ajaran untuk sunat. Nah, lalu tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah untuk menghindari risiko infeksi yang disebabkan oleh kotoran menumpuk di bawah kulup atau ujung penis. Nah, mencegah terus kemudian ada lagi yaitu mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Nah, kemudian di sini ada yang kelima. Nah, yang kelima adalah mengonsumsi makanan bergizi. Nah, ini sangat-sangat penting, amat penting untuk kita, terutama dalam menjaga energi dan vitamin untuk tubuh kita. Nah, kesehatan reproduksi juga dapat ditunjang dengan mengonsumsi makanan sehat, nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan organ intim pria dan wanita diantaranya adalah serat, protein, vitamin, antioksidan, serta folat. Kandungan ini bisa diperoleh dari kacang-kacangan, daging, ikan, susu, telur, sayur, dan buah-buahan. Nah, kemudian ada yang terakhir, berpikiran positif. Nah, ini sangat penting sekali bagi kesehatan mental kita, terutama. Jadi, di samping kita menjaga menjaga kesehatan reproduksi kita dari physically, tapi kita juga harus bisa menjaga kesehatan reproduksi kita melalui mentali gitu. Jadi diusahakan tetap jangan sampai mempunyai pikiran yang berat-berat begitu, apalagi jika suatu nanti gitu dalam keadaan hamil begitu atau dalam keadaan apapun itu diusahakan tetap berpikiran positif gitu. Kalaupun ada masalah yang sangat berat ya teman-teman insya Allah
bisa menyelesaikan masalahnya, dan kalaupun nanti membutuhkan bantuan ya mungkin teman-teman bisa bisa membagikan permasalahan teman-teman itu kepada orang yang teman-teman percaya gitu. Oke, next Il. Nah, perubahan fisik, psikis dan emosi remaja pada masa pubertas dapat membuat remaja lebih ekspresif dalam mengekspresikan organ kelamin dan perilaku seksualnya. Sementara itu, pengetahuan dan persepsi yang salah tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi dapat menyebabkan remaja berperilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksinya. Nah, oleh karena itu, peran orang tua dan guru menjadi penting dalam mendampingi remaja mencari dan menemukan informasi kesehatan reproduksi yang tepat. Oke, boleh di next, Ibu Il? Nah, teman-teman ternyata tidak terasa sudah di ujung akhir pembahasan. Nah, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah, di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya persilahkan. Baiklah, kepada teman-teman yang masih bertahan menemani kami di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, begitu agar nanti Andrenika selaku pemberi materi tadi agar dapat menjawabnya. Boleh Kak Putri Rosadi? Saya persilakan mau ke tempatnya. Oke, pertanyaannya, apa penyakit yang bisa timbul akibat kita tidak menjaga kebersihan reproduksi, Kak? Oke, boleh kepada Kak Andrenika. Barangkali bisa dijawab pertanyaan dari Kak Putri Rosadi. Kepada Kak Andre, saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Wah, ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Karena saya juga insya Allah akan saya jawab, tapi sebisa saya karena yang pertama saya bukan di bidang medisnya itu sendiri, jadi bila mana ada kesalahan mohon dikoreksi. Gitu teman-teman ya. Terima kasih. Nah, saya izin menjawab. Jadi saya ulangin pertanyaannya. Tadi yang saya baca. Apa penyakit yang bisa timbul akibat kita tidak menjaga kebersihan reproduksi? Nah, kurang lebih begitu ya, Ibu Putri. Nah, jadi yang sudah saya riset dan saya ketahui sedikit tentang penyakit itu. Nah, jadi di sini ada dua bagian. Nah, saya maksudnya dua bagian, ada kepada wanita dan ada kepada pria. Nah, yang pertama untuk wanita dulu ya. Nah, untuk wanita itu yang pertama ada endometriosis. Nah, apa sih endometriosis itu? Jadi ini adalah penyakit jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim. Jadi dalam dinding rahim itu tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Kira-kira paham nggak? Jadi saya jelaskan kembali. Jadi jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Begitu. Nah, kemudian yang kedua ada radang panggul. Nah, apa sih radang panggul itu? Nah, jadi radang panggul ini disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul Ke dalam panggul atau ya, melalui vagina atau leher rahim. Begitu. Kemudian ada POS. Nah, ini adalah menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak dan mengakibatkan penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali serta sulit hamil. Kemudian ada miom dalam kurung tumor jinak yang tumbuh di rahim. Kemudian ada kanker pada organ reproduksi wanita dalam kurung tumor jinak yang tumbuh di rahim begitu. Nah, sebenarnya dari jawaban saya juga ini sebenarnya sudah dibahas oleh Ibu Asti waktu tadi menjelaskan kesehatan reproduksi. Jadi mungkin bisa saling berkesinambungan ya. Nah, oke. Kemudian ada yang untuk pria. Nah, di sini
untuk pria adalah yang pertama ada epididimitis. Nah, ini terjadi akibat adanya peradangan pada epidimis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis gitu. Kemudian prostat. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya jawab dari pertanyaan Ibu Putri. Bagaimana Ibu Putri? Semoga bisa dipahami ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nah, dari yang lain apakah masih ada? Baik, terima kasih kepada Andranika atas jawaban yang sangat lengkap dan sangat jelas gitu ya atas pertanyaan dari Kak Putri Rosadi tadi. Bagaimana Kak Putri, apakah jawaban dari Kak Andre tadi memuaskan atau masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh banget, masih ada waktu untuk bertanya. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Alhamdulillah ya Kak Andre, atas apa yang sudah disampaikan tadi sangat bermanfaat untuk Kak Putri dan semoga juga bermanfaat untuk kakak-kakak yang lain yang ada di sini. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau merasa sudah cukup atas materi yang sudah diberikan oleh Kak Andre tadi? Sepertinya tidak, Ibu. Oh iya, tidak ya. Sepertinya sudah cukup dan sudah jelas juga. Semoga atas apa yang sudah disampaikan, atas semua yang sudah diberikan ilmu ataupun penjelasan yang sudah disampaikan dari Kak Andre tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya, untuk lebih menjaga pergaulannya, untuk lebih menjaga kesehatan reproduksinya, karena hal itu sangat penting dan sangat penting bagi kita semua. Mungkin ada yang masih ingin disampaikan oleh Kak Andre? Dari saya cukup, Bu Moderator. Saya hanya ingin sedikit menyampaikan bahwa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semuanya yang telah hadir dan bisa berpartisipasi dalam rangkaian acara ini. Begitu saja Ibu, terima kasih. Mic-nya kemut, Bu. Maaf, mic-nya ke-mute ya. Oke, udah di ujung akhir acara, udah di ujung waktu. Boleh teman-teman barangkali bisa on cam terlebih dahulu untuk melakukan sesi dokumentasi. Bagi teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, sangat diharapkan untuk bisa dinyalakan terlebih dahulu sebentar saja agar kita melakukan. Oke. Hitungan ketiga. 1, 2. Ya semuanya 1, 2, 3. Oke, barangkali boleh salam genre. Oke, 1, 2, 3. Terakhir, keluarga berencana. Berencana itu keren. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyalakan kameranya dan sudah sampai berpartisipasi hingga akhir waktu. Dicukupkan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semuanya boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruangan.